Aku nggak berbakat nyanyi, nggak berbakat nangis. Jadi Salam. Mau lihat ya Bang Bilman dikasih berdiri di depan ini. Saya hanya ingin sharing ya, pengalaman saya. Saya sebagai salah satu yang paling senior di sini, 70, coming 74. I'm about to, ya, within few more. Hah? Mana yang 75? Ah, nggak ada di sini. Oh, di sini. Dia tinggal kelas dulu, lain lagi gitu. Kita kalau ada orang 75, kita cari riwayat hidupnya. Tunjukkan raport SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Aku baru percaya. Kawan kita ini 2 kali tinggal kelas. Jadi terus terang, dulu aku kesal sama dia ini. Karena tiap kali aku pikirin gak itu dikerjakannya. Tapi sesudah aku tahu dia 2 kali tinggal kelas, aku memaklumi. Aku terima semua kelemahannya dan kelebihannya. Dan di grup kita ini, Amang, Bilman, harap dimaklumi kalau kelakuannya agak aneh-aneh. Banyak kali yang tinggal kelas di sini. Enggak, saya nggak mau bilang masing-masing pengakuan diri sendiri aja kalau mau. Ada yang sampai 2 kali, yang sekali-sekali gitu. Jadi pantas saya pikir tuh bentrok-bentrok gitu, ya kan. Banyak kali orang tinggal. Jadi udahlah, kita terima aja lah kelemahan dan kelebihan. Tapi banyak kelebihannya dong. Banyak. Oke, jadi saya itu mau sharing gini. Sebenarnya waktu kita mulai usia lanjut, namanya usia lanjut itu dulu pertama kita kira itu 60. Sekarang mulai 70. Sebentar lagi mau 80. Kita nggak tahu juga ujungnya ini. Masih ada soal rahasia kan, jadi kita nggak terasa. Tapi waktu kita usia lanjut, itu yang gua alamin. Dulu aku pejabat dan dulu aku termasuk orang apa lah ya, pusat kegiatan gitu. Jadi calling ke aku itu mungkin sehari bisa 20-30 telepon gitu kan. Nah waktu kita pensiun, waktu kita tiba-tiba berusia lanjut, telepon-telepon itu agak-agak ini sepi. Waktu tahun baru pun, Natal pun udah mulai nggak ada lagi iya kan? Parcel. Dulu parcel penuh, tiba-tiba nggak ada gitu ya. Dan dulu kawan-kawan pejabat kita telepon gampang. Gimana Pak ini? Ini tiba-tiba kita telepon kawan pejabat 2-3 kali nggak ngangkat. Maksimum dia jawabnya pakai WA. Iya kan? Nah, jadi saya kira yang ngalamin ini bukan cuma saya, mungkin Amang Bilman juga. Dulu beliau ini, pendeta di Sudirman Jakarta loh. Aku masih ingat kita latihan-latihan Quran di tempat Amang pertamanya kan. Tiba-tiba dari Sentral Sudirman udah enggak lagi, sekarang ngurusin SD saya lihat dia ngajar SD. Jadi gini, kalau kita makin tua, makin sedikit calling ke kita, makin berkurang kegiatan kita. Saya lihat kawan-kawan kita juga mulai ada yang kakinya lah nggak bisa diseret-seret, yang banyak jalan-jalan jadi kurang berjalan. Jangan kalian marah sama Tuhan, karena sebenarnya ya mungkin itulah yang dimaksud oleh Alkitab. Alkitab itu ingin kita kalau sudah diberi usia lanjut, dia ingin kita itu lebih suka solitude ya. Solitude itu apa? Menyendiri dari dunia sekitar kita ini. Supaya apa? Supaya lebih fokus kita melihat kepada yang di atas, kepada Tuhan. Sudah waktunya kita tidak terlalu fokus lagi kepada kegiatan-kegiatan di dunia ini. Saya tadinya agak marah kepada diri sendiri. Kok telepon bahwa si Aldi dicurigain pernah tinggal kelas, ya kan? Si ini pernah 2 kali tinggal kelas. Gak usah lah terlalu kita pikirin lagi tuh. Kita pikirin yang di atas saja. Itu kata si pemazmur ini.
Saya akan quote lagi. Jadi saya hanya meng-quote ayat-ayat yang saya pakai menghibur diriku, menenangkan diriku. Ya. Di Pengkhotbah 7 itu terkenal kan itu kan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa? Kalau di pesta itu kan berisik kan. Kita nggak bisa merenung di situ. Tapi di rumah duka kita melihat situasi itu bisa membawa kita, membuat kita lebih hening dan lebih mengingat kepada Tuhan Allah kita. Itu ayat Pengkhotbah 2. Kemudian juga ada 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kita kan makin tua makin merosot kan? Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi ini menggambarkan bahwa dimungkinkan kita secara fisik makin lemah, makin gak kuat, tetapi kita makin berbijaksana, kita makin tekun, kita makin berfokus kepada yang di atas. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ayat 18 ya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan doang. Cerita menyepi ini kita bisa melihat di kisah Alkitab ya. Musa 40 tahun dulu dia berada di di pembuangan itu ya. Jadi dia kan pergi kan 40 tahun baru akhirnya Tuhan panggil dia di semak-semak duri. Musa, kau pergi bebaskan bangsaku. 40 tahun loh dia menyepi di situ. Kalau kita lihat kisah Paulus sesudah dia jatuh dari kendaraan kudanya, dia blind, dia pergi dulu ke Saudi, di negara Arab dia beberapa tahun. Di situ dia mengembangkan dirinya, di situ dia makin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga bersama murid-muridnya, dibilang kan, waktu murid-muridnya ini terus dia pergi menyendiri kan, dia berdoa. Demikian. Jadi kira-kira memang demikian. Di dalam kita semakin, kalau Tuhan kasih kesempatan kita berusia lanjut, bukan berarti Tuhan ingin membuang kita, tapi itu suatu anugerah bagi kita untuk mulailah kita merubah, menjauhkan diri secara pelan-pelan dari kesementaraan duniawi ini. Kita berupaya mempersiapkan diri untuk bisa bertemu dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. So aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagi. Jadi kita harus paham ini semuanya. Ini yang yang penting. Dan saat Paulus waktu dia mau mengakhiri hidupnya, dia bilang, si Paulus kan, wah ini orang sangat luar biasa sekali. Itu hampir mungkin ya, 1/3 lebih dari perjanjian baru itu ditulis sama Paulus itu. Dan ingat, Paulus itu bertobat itu sesudah dia dewasa loh, bukan dia dari kecil, bukan. Di sini si Paulus waktu dia bisa jalan ke Roma, terus bisa jalan ke daerah-daerah di Eropa, di Asia, dia jalan kaki. Waktu dia ditawan di Roma, menjelang akhir kehidupannya, di 2 Timotius 4, Paulus berkata bahwa dia ingin mengakhiri pertandingan. Dia bilang gini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bagi kita yang percaya, kematian itu adalah pintu bagi kita untuk bisa bertemu sama Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan hadiah, saya quote dari Alkitab kepada kawan-kawan yang berulang tahun. Dulu dengan sekarang kita berulang tahun beda. Dulu waktu kita muda ada dinamika, ada dreaming, ada ini. Sekarang kita terbalik. Kita pelan-pelan menjauhkan diri dari keduniaan, karena memang Tuhan inginnya kita di dalam diri kita, itu di Alkitab disebutkan, sudah ditanamkan oleh Tuhan kekekalan. Kita itu nggak melihat kematian itu sebagai akhir dari sesuatu, tapi itu adalah kita sudah ada dalam kita kekekalan. Dan ayat-ayat tadi adalah ayat-ayat yang bisa menguatkan kita. Kalaupun nanti makin sedikit yang bertelepon, makin sedikit, aku nggak tahu, Aldi mungkin jangan-jangan tinggal berdua aja dia sama si Ani. Soalnya nggak pernah aku lihat posting-posting. Kalau aku tiap hari udah, aku posting meeting sama orang, masih ada aku bikin-bikinnya kan, pura-pura juga sih aku. Olahraga. Kalau Aldi kelihatannya disungkap aja, tinggal berdua aja dia. Tapi itu kesempatan yang Tuhan berikan, itu karunia Aldi. Meskipun kau pernah mungkin tinggal kelas dulu, mungkin kita nggak jelas, tapi kau dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berkomunikasi dan tidak diganggu oleh berisiknya dan hiruk pikuknya dunia. Amin.